Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Nur Amira dengan nomor induk 19961410119, mahasiswa program studi Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pasar tenaga kerja. Pengertian dari pasar tenaga kerja merupakan pertemuan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Pertemuan ini akan menghasilkan konsep upah dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Biasanya, yang melakukan permintaan ialah badan ataupun perusahaan, lembaga atau instansi, atau dapat juga berbentuk perseorangan. Sedangkan yang melakukan penawaran tenaga kerja ialah angkatan kerja yang tersedia. Terdapat 3 materi pasar tenaga kerja yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama yakni dasar-dasar penentu tenaga kerja, yang kedua peran serikat kerja, dan yang ketiga diskriminasi ras. Dasar-dasar penentu tenaga kerja. Yang pertama yakni tingkat upah umum. Tingkat upah umum terbagi menjadi 2, yakni upah real dan nominal. Upah real adalah kekuatan daya beli dalam 1 jam kerja. Semakin tinggi pendapatan yang dihasilkan sebagai upah jam kerja, maka semakin tinggi pula daya beli seseorang. 2. Peningkatan upah nominal adalah peningkatan pendapatan yang berkaitan dengan angka yang didapatkan, sehingga tidak selalu berdampak pada kenaikan kekuatan daya beli. Yang kedua ialah permintaan tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara upah dan jumlah pekerja yang akan dipekerjakan oleh para pengusaha. Yang ketiga ialah penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja merupakan jumlah tenaga kerja yang bisa diberikan oleh pemilik tenaga kerja untuk setiap upah dalam jangka waktu tertentu. Terdapat 2 jenis penawaran oleh tenaga kerja, yakni produk marginal dan perbedaan upah. Produk marginal adalah bagaimana seseorang dapat berkontribusi dalam menghasilkan keuntungan. Yang kedua ialah perbedaan upah. Perbedaan upah disebabkan karena adanya perbedaan keterampilan, perbedaan sumber daya manusia, serta jaringan yang dimiliki. Materi yang kedua adalah peran serikat kerja. Dalam sejarahnya, serikat kerja terbentuk pada tahun 1881 di Amerika oleh Samuel Gompers, di mana ia menyatakan bahwa serikat pekerja tidak butuh melawan kapitalis, tetapi dapat berkolaborasi dengan kapitalisme, dengan tujuan bagaimana mendapat keuntungan yang didapatkan perusahaan sehingga semua merasa nyaman. Adapun peran dari serikat buruh yakni menaikkan upah dengan cara membuat kelompok serikat kerja. Dampak dari pembentukan kelompok ini yakni menguntungkan terhadap anggota kelompok serikat buruh, sedangkan menimbulkan kerugian terhadap anggota non-kelompok. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan terhadap perlakuan tenaga kerja. Materi yang ketiga ialah diskriminasi ras. Diskriminasi ras adalah kegiatan membeda-bedakan pelayanan secara tidak adil antara masyarakat satu dengan masyarakat yang memiliki karakteristik yang berbeda. Bentuk diskriminasi yang sering terjadi baik dalam agama, suku, budaya, warna kulit, ataupun gender. Kesimpulan dari materi pasar tenaga kerja kali ini adalah pasar tenaga kerja merupakan titik temu antara para pencari pekerjaan dengan para pencari tenaga kerja, baik dalam lingkup swasta maupun pemerintah. Adapun tingkat upah oleh tenaga kerja dibedakan berdasarkan kemampuan keterampilan, perbedaan sumber daya manusianya, serta jaringan yang dimiliki.
Adanya pasar tenaga kerja ini sangat bermanfaat dalam membantu para pencari kerja dalam mencari pekerjaan. Sekian dari video penjelasan saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.